Kali ini kita bakal bongkar sesuatu yang kelihatannya simple banget, kolase. Tapi jangan salah, di balik seni menempel ini ada kekuatan yang luar biasa. Oke, langsung aja ya. Coba bayangin deh, gimana kalau saya bilang barang-barang yang sering kita anggap sepele, kayak daun kering atau biji-bijian di halaman rumah, ternyata bisa disulap jadi karya seni yang keren banget. Nah, inilah dia dunia kolase. Sebuah teknik kreatif yang jujur aja kelihatannya simpel, tapi efeknya wah, dahsyat. Jadi, intinya apa sih kolase itu? Gampangnya gini, kolase itu seni menggabungkan berbagai macam bahan yang beda-beda buat jadi satu karya yang baru dan utuh. Asal katanya dari bahasa Prancis, coller, yang artinya ya merekatkan. Tapi pernah kepikiran nggak kalau seni yang kelihatannya cuma buat main-main ini, ternyata bisa jadi alat belajar yang super ampuh? Yuk kita lihat sebuah masalah yang sering banget terjadi di ruang kelas. Jadi ceritanya, ada peneliti di Kupang yang nemuin sesuatu yang jujur agak bikin khawatir. Mereka lihat murid-murid di sana tuh cenderung pasif banget. Seringnya cuma niru apa kata guru. Ide-ide orisinal mereka kayak terkunci rapat-rapat. Dan ini bukan cuma perasaan loh, ada datanya. Waktu diukur, skor kreativitas rata-rata siswa kelas 7 ini cuma 55%. Angka segitu masuknya ke kategori rendah. Rendah banget malah. Dan ternyata ini bukan kasus yang terjadi di satu tempat aja. Penelitian lain di Kudus juga nemuin masalah serupa, konsentrasi siswa rendah, gampang bosen sama cara ngajar yang gitu-gitu aja. Nah, pertanyaannya jadi jelas kan? Gimana caranya kita nyalain lagi api kreativitas mereka? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Para peneliti ini nggak nyerah. Mereka mutusin buat coba sesuatu yang benar-benar beda. Mereka memperkenalkan kolase sebagai metode belajar yang baru. Jadi, begini prosesnya. Lewat 3 sesi, para siswa ini diajak bergerak pelan-pelan. Awalnya, tugas menggambar yang kaku dan sendiri-sendiri. Terus, mereka mulai diminta menggambar bebas. Puncaknya, mereka kerja bareng dalam kelompok bikin kolase pakai biji-bijian. Kelihatan kan pergeserannya? Dari yang serba diatur, jadi bebas berekspresi. Terus hasilnya gimana? Wah, ini dia yang bikin kaget. Skor kreativitas rata-rata mereka itu loncat drastis. Dari yang tadinya cuma 55%, melesat jadi 82%. Itu udah masuk kategori tinggi loh. Dan kenaikan ini tuh bukan sekedar angka di atas kertas ya. Coba dilihat apa aja yang membaik. Mereka jadi lebih berani coba-coba hal baru, lebih asyik kerja bareng teman-temannya, dan yang paling penting, imajinasi mereka benar-benar liar dan berkembang. Hasil ini sebenarnya mengkonfirmasi sebuah teori psikologi yang udah lama ada. Teorinya bilang kreativitas itu bakal mekar kalau seseorang merasa diterima, dihargai, dan bebas berekspresi tanpa takut dihakimi. Dan kolase ternyata jadi kuncinya. Oke, buktinya udah jelas banget kan? Nah, sekarang gimana kalau kita siapin toolkit seniman kita sendiri? Kita bakal bedah gimana sih cara kerjanya, dan apa bedanya kolase dengan seni lain yang kelihatannya mirip? Ketiganya ini kan sama-sama seni tempel ya. Tapi kuncinya ada di bahannya. Kalau kolase, bahannya bisa campur-campur, apa aja. Kalau montase, kita pakai potongan gambar yang udah jadi, misalnya dari majalah. Nah, kalau mozaik, bahannya itu satu jenis aja, tapi dipotong kecil-kecil dan seragam kayak ubin keramik. Dan yang paling asyik dari kolase itu apa? Kita nggak butuh alat-alat yang mahal. Justru serunya itu pakai bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Gratis pula. Kayak yang tadi kita omongin di awal kan. Cara bikinnya juga gampang banget kok. Pertama, gambar dulu polanya di kertas. Kedua, olesin lem sedikit demi sedikit di area yang mau ditempel. Kenapa sedikit-sedikit? Biar lemnya nggak keburu kering. Ketiga, tinggal tempel deh bahan-bahannya. Ulangi terus sampai gambarnya penuh. Nih, ada satu tips jitu dari Elnita Note. Kalau kolase kamu udah kering, coba deh olesin lagi lapisan tipis lem yang udah dicampur sedikit air di atasnya. Fungsinya buat apa? Biar hasilnya lebih awet, biji-bijian yang nggak gampang copot, dan kelihatannya jadi lebih glowing alias mengkilap. Keren kan? Oke, jadi udah jelas ya, kolase itu bukan cuma aktivitas seru buat ngisi waktu luang atau pendorong kreativitas. Manfaatnya ternyata jauh lebih dalam dari itu. Jadi, ini tuh bukan sekedar pelajaran seni biasa. Bayangin aja, waktu kita lagi asyik menempel, kita sebenarnya lagi melatih banyak hal. Motorik halus kita makin terasah, fokus dan konsentrasi kita meningkat, kita juga belajar sabar. Dan yang terpenting, setiap karya yang selesai itu bisa bikin kepercayaan diri kita naik. Nah, inilah inti dari semuanya. Kolase itu mengubah cara kita belajar.
Dari yang tadinya cuma pasif dengerin, jadi aktif menciptakan sesuatu dengan tangan kita sendiri. Ide yang tadinya cuma di kepala, sekarang jadi nyata di depan mata. Pada akhirnya, kolase itu ngajarin kita buat ngelihat dunia dengan cara yang beda, melihat potensi seni di setiap sudut. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Dari kepingan-kepingan di sekitar Anda, dunia baru seperti apa yang mau Anda ciptakan?